Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekian. Gimana nih kabarnya para manusia no lab yang dulu pas sekolah bilangnya pengen cepet lulus, cepet kerja. Tahu-taunya pas udah dewasa malah bilangnya jadi pengen balik ke masa sekolah lagi. Hilih kintilidin. Buat yang masih sekolah, Alekian kasih petuah nih. Nikmati sajalah masa-masa kalian di sekolah, karena kejadian di sekolah nggak bakal terulang lagi. Apalagi kalau sekolahnya yang diajarin Squidward kuning ini. Udah pasti nggak bakal ada orang lah yang mau ngulang kejadian yang ada di sekolah Squidward kuning ini. Nah udah kelihatan kan kalau Alekian bakal ngelanjutin Prat Jebrot film Assassination Classroom versi live actionnya yang bertajuk The Graduation 2016. Nah ini Prat keduanya ya, jadi kalau kalian belum nonton Prat ke-1-nya, ayo klik link di kolom deskripsi biar gak ngangingung-ngengong pas lihat Prat keduanya ini. Tapi aku peringatkan dulu, video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil camilan bapak buat posisi kaya. And welcome to upload Alekian Vlog. Setelah gagal ngirim Koro Sensei ke alam baka, kelas 3E pun masuk ke semester baru. Dan mereka pun jadinya cuma punya waktu setengah tahun buat nyelesain misi mereka itu guys. Dalam satu semester, kelas 3E bakal lulus SMP, tapi sebelum itu mereka harus bunuh Sensei dulu sebelum dia meledukin bumi. Nah, minggu depan nih, sekolah bakal ngadain festival besar-besaran. Meskipun jadi kelas buangan gak dianggap yang kelasnya ala kadarnya dan terpisah dari sekolah utama, tapi untungnya kelas ini masih diajak buat perayaan festival sekolah. Dan kata Pak Karasuma, momen ini harus dipakai benar-benar buat bunuh Koro Sensei. Karena waktu festival, pemerintah bakal nerjunin penembak yang diimpor langsung dari Citayam bernama Red Eye. Jadi selain kelas 3E, bakal ada orang lain yang sama-sama nargetin Koro Sensei yang bikin peluang keberhasilan misi mereka naik jadi 2 kali lipat kan? Festival yang dinanti-nanti pun dateng. Kelas 3E pun bikin kedai tahu gejrot yang ternyata melosok sendiri di pinggiran. Gak ada satupun orang yang mampir. Sampai Nagisa de kakak pun harus nyebarin brosur biar ada yang ngelirik kedai mereka guys. Koro Sensei pun sampai nyamar jadi badut pancoran biar identitasnya gak ketahuan. Tapi dari jauh, diam-diam udah ada yang ngemata-matain Koro Sensei, yaitu si Red Eye yang hobinya ngenyot garpit. Si Red Eye udah ngumpet di tower tinggi sambil megang senjata yang dicolong dari bocil gratis api. Pas lagi asik ngobrol sama Nagisa, Koro Sensei pun tiba-tiba Junshin no Jutsu dan gak berapa lama si Red Eye nembak si badut, tapi malah ditolak dong. Selepas bocah-bocah pada selesai isoma, acara festival pun ganti ke pentas seni tiap-tiap kelas yang diadain di lapangan indoor. Kelas 3E pun udah ngedekor panggung mirip zaman penjajahan dan ada buah peach mirip dada kalkun nangkring paling depan. Ternyata itu si Koro Sensei yang nyamar karena dia bakal jadi pemeran utama pentas. Kelas Nagisa yang bobrok nggak nyiapin skrip samsek karena mereka pengennya spontan aja pas manggung. Jalan cerita pentasnya pun nggak jauh-jauh dari percobaan gorok Koro Sensei yang terbang-terbang kayak karpet Aladin. Dan itu ya emang rencana mereka dari awal ikut pentas ini buat ngediskon nyawanya Koro Sensei. Semua pemain pun malah jadi sibuk adu skill, tapi nggak ada yang sukses nyubles Koro Sensei dong. Red Eye pun dari jauh terus nyimak pertunjukan receh ini sampai akhirnya pas lagi ngebidik malah disamperin si Baktau montok ini yang ternyata udah ngemaling bedil dan mindahin Red Eye ke atas panggung dong. Red Eye pun jadi bulan-bulanan masa dan gagal juga ngeeksekusi Koro Sensei. Habis manggung, tiba-tiba murid-murid Koro Sensei ada yang ngabarin kalau teman kelas mereka ada yang diculik sama kakak-kakak anak SMA.
Tiga ciwi-ciwi ini mau dipaksa nge-live tok-tok guyur lumpur biar banyak yang nyawer. Tapi tiba-tiba anak-anak SMA itu ditabok dari belakang sama si Kurma yang mau jadi jagoan neon. Karma ngebawa teman sintingnya buat ngehajar bocil SMA kematian ini. Tapi mereka malah diancem kalau banyak gaya, ciwi-ciwi ini bakal dikonsrang-kansreng pakai golok. Pas lagi hening, tahu-taunya dari belakang. Pala Kurma dipalu dan temennya juga ditampar manjah sampai kicep. Anak-anak SMA ini udah pada mencet tombol live, tapi tiba-tiba muncul penampakan dari belakang yang nyeremin banget. Sosok ini tuh Koro Sensei yang niatnya sih nyamar jadi Pak Karasuma, tapi kok malah lebih mirip balon joget jalanan. Dia pun pengen ngasih bocil-bocil sok kerat itu pelajaran dengan cara mencabut-cabut rambutnya satu persatu sampai jadi pasukan botak. Setelah itu mereka pun lari tercepirit dari Baymax gadungan itu yang akhirnya bisa ngelepasin murid-murid tersayangnya. Koro Sensei pun mendadak keinget ayangnya yang udah pasti bangga sama aksinya tadi. Festival pun berakhir dengan kacau, tapi mereka harus beres-beres barang yang mereka pakai tadi. Kayano pun mintol ke Koro Sensei buat ngangkut barang-barang ke gudang, tapi nggak berapa lama hal membangongkan pun terjadi. Hah, keluar kumis lele dari lehernya Kayano yang sama kayak Koro Sensei dan Itona punya. Dia pun langsung menyergap Koro Sensei dan ternyata semua ini adalah rencananya. Yang ingin menjebak Sensei pakai kain anti gurita di dalam kelas biar dia nggak bisa keluar. Kayano tahu cara bunuh Sensei yang efektif, yaitu harus dikepung biar nggak kemana-mana. Kayano pun tiba-tiba ngereok pengen ngebantai Sensei yang masih pelangak-pelongok doang kayak gini. Koro Sensei pun roll belakang sampai ngerubuhin saluran air yang bikin dia kebanjiran dan jadi melemah. Pipa air itu ternyata udah disiapkan juga oleh Kayano. Dia pun terus ngehajar Sensei yang jadi ikan buntal, nggak bisa ngapa-ngapain. Si anak reok itu pun nangkring di atap, udah mau ngejagal Sensei, tapi mendadak muncul suara toksik bikin dia budak. Ternyata itu karena dia belum bisa mengontrol tentakelnya dengan baik dan benar, guys. Dengan begitu, Sensei bisa make kesempatan itu buat ikutan nangkring di atap sambil ngajakin muridnya yang kesurupan. Pas ditanya, Kayano baru mau nge-spill kalau dia adalah adik dari perempuan bernama Yukimura Aguri yang pernah Sensei bunuh, guys. Dia mau balas dendam atas kematian kakaknya yang dulu pernah menjabat jadi wali kelas anak 3E. Sensei pun mendadak murung pas ditanya tentang kebenaran kabar burung itu. Sensei pun langsung nyiapin kata-kata klarifikasi, tapi kelamaan Kayano-nya udah keburu minggat duluan. Ternyata kakak dari Kayano ada hubungannya sama masa lalu Koro Sensei, guys. Para murid yang lain pun kepo, tapi si Koro maunya klarifikasi masa lalunya nanti aja pas ada Kayano-nya juga. Orang yang lagi diomongin malah lagi bengong setelah gagal bunuh Koro. Jadi dulu waktu Kayano mampir ke kantor kakaknya, tiba-tiba terjadi ledakan sampai bikin gedung ringsek, guys. Kayano malah melihat ada siluman gurita bertentakel yang ngelilingin kakaknya yang udah penuh darah. Jelas kalau itu Koro Sensei kan yang langsung melarikan diri ninggalin kakaknya yang udah innalillahi kehabisan darah. Gak jauh dari situ Kayano ngeliat koper berisi serum tentakel yang dia yakini bisa bikin dia punya kekuatan yang sama kayak Koro. Dan bisa membalaskan dendamnya ke Koro Sensei yang udah bunuh kakaknya. Kayano pun ngelacak jejak si siluman yang sekarang gantiin peran kakaknya jadi wali kelas 3E. Sehabis melarikan diri, Koro Sensei pun mencarinya untuk bujuk dia balik ke kelas. Tapi pas dia disamperin, dia ngeliat si Sensei malah nge-cosplay jadi anjing turunan gorila dong. Bikin Kayano jadi gondok ngeliatnya dan gak mau basa-basi langsung ngajak si kuning dewan.
Dan dengan kumis lele geledeknya, Kayano yang sangat murka sama Koro Sensei menyerang dengan membabi buta. Tapi Koro Sensei sama sekali nggak mau nyerang, bahkan melukai Kayano, guys. Dan bukannya takut, si Sensei malah justru khawatir sama Kayano yang bentar lagi bakal diambil alih sama tentakelnya sampai jadi zombie. Untuk nyegah hal itu terjadi, Sensei pun butuh bantuan para murid buat bikin amukannya Kayano mereda, meskipun cuma 3 detik doang. Momennya itu bakal dipakai Sensei buat nyabut si kumis lele dari leher Kayano. Nagisa pun nemu satu cara edan yang bisa dipakai buat bikin kodam Kayano berhenti bentar, yang ternyata pas Kayano udah kesenengan berhasil nusuk Koro Sensei, ternyata itu cuma jebakan Batman. Koro langsung menahan tentakelnya dan di saat itu juga Nagisa langsung pengen nge-jumpscare dari belakang dan tiba-tiba lah, malah disosor pakai jigong naganya Nagisa yang belum gosok gigi sebulan dong. Kayano pun auto pingsan. Koro Sensei pun langsung nyabut kumisnya Kayano sampai lepas biar tuh bocah nggak lagi jadi siluman abal-abal. Setelah kejadian itu, lagi-lagi Koro Sensei dibikin salfok sama Amogus putih ini yang doyan banget ngestalk dia dari dulu. Kalau suka ya bilang aja kali mas, adeh. Karena takut dibilang kaum pelangi, si Amogus putih pun akhirnya ngespil dirinya, ngebuka topengnya, nunjukin komuk buriknya. Si burik ini bernama Yanagisawa yang katanya Shitz pernah Sensei temuin dulu. Sehabis reunian bentar sama Yanagisawa, Sensei pun balik ke kelas buat klarifikasi tentang kesalahpahaman Kayano selama ini di depan kelas. Termasuk ada Kayano juga nih yang udah sadar. Jadi 2 tahun yang lalu sebelum jadi gurita kuning, Koro Sensei bertahan hidup dengan menjadi pembunuh bayaran yang dapat julukan Shinigami alias Dewa Kematian. Dulu dia sama sekali gak punya perasaan, teman, ataupun keluarga. Hingga suatu hari saat lagi beraksi, tiba-tiba Sensei ditangkap oleh organisasi penelitian gelap dan misterius di bawah pengawasan perintah. Koro Sensei mau dijadiin tikus percobaan karena kecerdasannya yang luar biasa dan badannya yang sekuat T-Rex. Tujuan penelitian ini adalah nyiptain energi yang sangat besar dalam tubuh sebagai energi alternatif biar bisa dijadiin sumber minyak dan tenaga nuklir. Dan pemimpin penelitian itu ternyata adalah si burik Amogus putih, yaitu Yanagisawa. Selama dijadiin tikus lab, Koro Sensei selalu dimonitorin sama perempuan ini, yaitu Yakimura, kakaknya Kayano, guys. Yukimura adalah tunangan si burik dari hasil perjodohan orang tuanya, tapi dia galak banget sama Yukimura. Jadilah si Mbak Yuki dipaksa buat selalu nemenin Sensei dari jauh dan penelitiannya itu berjalan sangat lama. Sehingga semakin berjalannya waktu, Sensei malah jadi meleot kayak tentakel gurita. Sensei lebih sering ngabisin waktu dengerin Yuki yang sering curhat ke dia tentang tunangannya lah, tentang kerjaannya lah, yang menjadi guru tapi anak didiknya di sekolah yang murid buangan semua. Yang ternyata itu adalah kelas 3E ya kan? Dia pun berkeinginan didik murid-muridnya biar bangkit dan lepas dari julukan bego. Setahun kemudian ada progres nih di penelitiannya si Koro. Dia jadi bisa manjangin dan ngelenturin tubuhnya gini kayak bihun. Hubungan dia dan Yuki pun makin dekat karena cuma Koro yang bisa bikin dia tenang. Bahkan sampai-sampai udah ngomong ayang-ayangan dong.
Pas lagi so sweet begini, Koro Sensei pun pamer skill barunya. Dia yang udah perlahan berubah jadi tentakel tiba-tiba bikin tangan goib yang bisa lewat sela-sela dan bisa ngusap manjah pipi Yuki untuk pertama kalinya dong. Gak berapa lama setelah bermesra-mesraan, lab digemparin dengan adanya berita kalau bulan meledak sampai sisa 30%-nya aja. Ternyata bulan yang hancur sampai jadi kayak pisang gini di awal film bukan karena ulah Kuro Sensei, tapi karena ulah dari para ilmuwan, guys. Selama ini media udah kena hoax pemerintah. Itu dikarenakan mereka naruh tikus percobaan di bulan yang disuntikin sel ajaib yang sama kayak si Koro Sensei. Dan setelah 1 tahun dibiarkan, ternyata menyebabkan ledakan besar. Dan ternyata berdasarkan perhitungan, sel di badan Sensei setahun lagi juga akan ngalamin peledakan yang sama juga, guys. Makanya dibilangnya bumi bakal hancur dan bernasib sama kayak bulan kalau Sensei nggak dilenyapin sebelum Maret tahun depan. Si Burik awalnya berencana berhentiin detak jantung Sensei pakai proses pendinginan. Hal ini pun didengar oleh Yuki yang gak mau ayangnya mati, guys, dan langsung ngecepuin semuanya. Setelah Koro Sensei mengetahui semuanya, dia menolak mati konyol karena disebabkan oleh eksperimen CCD si Buri. Dia pun tiba-tiba berubah jadi Medusa bertentakel dan ngeledakin kaca pelindung di dalam lab, guys. Koro Sensei pun memijakkan kakinya pertama kali keluar untuk balas dendamnya ke si Burik dan antek-anteknya. Dia ngehancurin sistem pertahanan lab untuk nemuin si Burik yang lagi ngumpet, guys. Barulah si Burik sadar kalau selama ini Sensei memanipulasi hasil penelitian demi bisa kabur dari lab dong. Yuki pun pergi nemuin tunangannya yang malah nyulut emosinya, guys. Dia pun terkena KDRT, tapi di sisi lain, Sensei udah sepenuhnya kehilangan kekuatan buat ngontrol emosi dan pikirannya. Yang ada di otaknya cuman pengen balas dendam ke si Burik yang dajjal sampai akhirnya... Ternyata Yuki malah meluk dia dari belakang sampai nggak sengaja kecubles dong. Koro Sensei yang gak punya pengetahuan medis pun cuman bisa pongo ngeliat kekasihnya sekarat. Yuki yang kehilangan banyak darah cuman bisa ngasih pesan terakhirnya kepada Sensei agar Koro Sensei nerusin perjuangan dia buat gantiin dia ngajarin murid kelas 3E. Gak lama Yuki pun meninggal dalam pelukan Sensei, guys. Sejak hari itu, Sensei mengabdikan hidupnya untuk kelas 3E sesuai permintaan Yuki. Sehabis dengerin klarifikasi Sensei, semua murid pun terdiam dan merenung. Dan dendam Kayano pun perlahan jadi bisa hilang. Karena bentar lagi bulan Maret akan datang, Koro Sensei pengen dia mati di tangan murid-muridnya yang ngebunuh dia. Permintaan ini pun ngebuat perasaan para murid campur aduk. Neng nong, liburan musim dingin pun datang. Gak ada satupun murid yang bikin rencana pembunuhan sama sekali sampai musim udah berganti, guys. Dan kelas pun mendadak terbagi jadi 2 kubu. Tim pertama yang pengen bunuh Sensei sesuai permintaannya yang dipimpin si Kurma. Dan tim kedua yang pengen nyelamatin Sensei dipimpin oleh Nagisa. Dua leader kubu ini harus adu mekanik untuk nentuin misi mana yang harus mereka kerjain, membunuh Sensei atau menyelamatkannya. Dengan kemampuan mereka, Nagisa dan Kurma pun banting-bantingan di depan kelas sambil diliatin teman-temannya. Udah jelas kekuatan Nagisa nggak sebanding dengan skill tawurannya si Kurma. Meskipun berkali-kali kena hajar, Nagisa nggak pernah nyerah ngelawan Kurma dan pertarungan pun terus berlanjut. Tapi melihat tekad kuat dalam badan Nagisa, Kurma pun meleot dan akhirnya malah ngalah sama Nagisa.
Jadinya semua murid pun satu suara untuk ingin menyelamatkan Koro Sensei, tapi ya diem-diem baik. Setiap harinya ya mereka berlagak kayak biasa aja nyapa Sensei dengan bedil berpeluru anti gurita. Sampai akhirnya dengan bantuan istri Plankton, mereka nemu info kalau ternyata ada kemungkinan Sensei bisa diselamatin walau cuma 1%. Rahasianya ada di data penelitiannya Yanagisawa yang langsung pengen dicolong para murid. Datanya berisi obat-obat yang bisa bikin sembuh Koro Sensei dan jadi panjang umur. Itano, Kurma, dan Nagisa pun kompakan jadi maling masuk ke dalam lab si burik. Mereka berhasil dapetin chip berisi data dan ngebawa lari chipnya, tapi ternyata dengan data yang udah di tangan, mereka pun gotong royong ngeracik obatnya. Tapi usaha mereka gagal terus karena obatnya malah jadi bau jengkol, padahal harusnya mengeras. Sampai akhirnya racikan mereka pun mulai ada perkembangan karena ada yang berhasil jadi keras. Mereka pun girang karena obat anti penuaan dini untuk Koro Sensei bentar lagi bakal kelar yang rencananya mau mereka kasih minggu depan. Gak terasa bulan udah memasuki Februari yang artinya sebulan lagi hari H kematian Sensei bakal terjadi. Pas Koro Sensei lagi sendirian di sekolah, tiba-tiba pemerintah nyalain satelit yang ternyata malah ngebantengin sekolah dengan penghalang anti Koro Sensei biar dia nggak bisa kabur dong. Padahal hari itu bocil-bocil udah pada mau ngasih obat yang mereka buat, tapi tiba-tiba mereka malah dihadang para tentara, guys. Murid-murid yang mau OTW ke sekolah dijeblusin ke penjara biar nggak ada yang ngeganggu misi pemerintah ntar malam. Di jam 12 malam, pemerintah bakal nembakin laser anti-sensei untuk ngefatality dia. Meskipun Karasuma tahu bahwa bocah-bocah udah pada bikin obat, tapi obat itu nggak meyakinkan. Pemerintah nggak mau ngambil resiko selain ngebunuh Koro Sensei yang bisa aja meledukin bumi kan, guys. Para murid pun tapi nggak nyerah dan mulai cari cara. Si Kurma diem-diem ngamatin dinding penjara yang ternyata bisa dengan gampang mereka ledakin, guys. Para bocil itu pun seketika langsung pada acting pingsan, tapi pas disamperin tentara, cuma prank. Para bocil koplak berhasil melarikan diri dengan sukses, tapi tiba-tiba ternyata mereka udah ditunggu Pak Karasuma, guys. Tapi dia ternyata nggak ngecegah, guys. Malah ngesupport para murid yang menjadikan itu sebagai pelajaran terakhir untuk para siswa. Dia pun ngebiarin murid-murid pergi ke sekolah yang udah dipenuhi para tentara. Sampai si Irina pun datang ngebantu ngalihin perhatian para tentara dengan cara ini, guys. Dia ngebom jaringan sinyal punya tentara biar muridnya bisa ngobrak-ngabrik tempat ngumpulnya tentara. Mereka pun bisa manjat tebing buat sampai ke kelas tempat Sensei dikurung. Sampai akhirnya murid-murid bisa masuk ke dalam kelas buat ngasih obat buatan mereka, guys. Sensei terharu banget sama perjuangan anak didiknya demi dia. Koro Sensei pun minum obat itu di hadapan bocah-bocah. Dan sehabis minum, mereka menyuruh Sensei buat kabur dari kelas. Tapi ternyata itu mustahil dong. Koro Sensei udah nyoba, tapi blokade anti gurita di sekolahnya itu nggak bisa tembus, bahkan udah tertanam di tanah. Sensei udah nerima apapun nasibnya, dan dia ngasih kado terakhir untuk murid-murid kesayangannya berupa sertifikat kelulusan. Bahkan di saat terakhirnya yang dipikirin Sensei cuma murid-murid kelas 3E, guys. Tapi pas ngebagiin sertifikat pertama, tiba-tiba
Semua sertifikatnya kebelah dong. Yang ternyata itu ulah si burik Yanagisawa yang juga udah punya antena di ubun-ubunnya. Yanagisawa. Si burik pengen ngirim sensei ke alam bako pakai skill tentakel barunya, guys. Dan dia udah tahu rencana para murid sehingga buat data palsu yang artinya obat buatan mereka nggak bakal berhasil ngefek. Dan ternyata dia udah nyuntikin banyak sel gurita ke tubuhnya sampai jadi overdosis gini. Membuatnya seketika punya kekuatan terkuat lebih GG daripada Koro Sensei lah pokoknya. Dia yang emang udah pasrah karena percobaannya gagal gara-gara Koro Sensei pun gak peduli bakal mati karena itu. Yang penting Koro Sensei mati bersamanya. Sekarang si burik udah berubah jadi monster Squidward X Hulk yang tiba-tiba sekali sentil langsung bikin Koro Sensei palanya kecuil dan tentakelnya kebelah. Sensei jadi melemah sampai bisa dipantul-pantulin begini, guys. Si burik edan pun pergi keluar kelas ngehajar Koro Sensei yang udah selemas kerupuk seblak. Kelas pun sampai bolong-bolong gara-gara diakupuntur si burik yang lagi sakau gitu, guys. Badan sensei pun akhirnya jatuh ke lantai diikutin si burik yang tiba-tiba melihat senseinya yang bentar lagi di fatality, Kayano pun maju sambil nenteng bedilnya sampai akhirnya dia terkena sepak si burik sampai luka parah dan cuman bisa nyender di pelukannya si sensei, guys. Kayano pun minta maaf ke sensei karena udah sujon. Dan gak lama Kayano pun perlahan menutup matanya. Sehabis ayangnya, sekarang adik dari ayangnya yang mau meninggal ngebuat sensei jadi marah. Karena dia gak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Dia pun ngeluarin kodam pentol merconnya dan ngumpulin semua energi di badannya sampai akhirnya energi itu jadi Kamehameha, guys. Si burik pun diledakkan tanpa ampun sampai jadi ngilang. Bener-bener gak ada peninggalannya samsak. Nama pun juga hilang udah. Setelah itu Koro Sensei pun langsung bergegas bawa jasad Kayano yang ditaruh di atas meja. Ternyata setelah kejadian Yuki, Koro Sensei diam-diam langsung mempelajari ilmu medis yang langsung dia gunakan untuk mengoperasi Kayano, guys. Dan Kayano pun berhasil diselamatkan, guys. Tapi setelah pertarungan hebat tadi, Koro Sensei melemah. Waktu pun udah gak lama lagi dan gak ada cara lagi buat menyembuhkannya. Koro Sensei pun request permintaan terakhir agar dia dibunuh di tangan murid-muridnya saja. Lebih terhormat daripada dia mati karena laser pemerintah, guys. Para murid pun dengan berat hati ngelaksanain keinginan terakhir Koro Sensei dan milih Nagisa untuk ngebunuh si Sensei. Murid lain pun megangin semua tentakel sensei, sedangkan Nagisa lah yang harus megang pisaunya. Dengan sisa tenaganya, Koro Sensei nyempetin buat ngucapin selamat akan kelulusan murid-muridnya yang langsung bikin banjir air mata, guys. Saat Nagisa mau mencublesnya dengan penuh kesedihan, Koro Sensei pun tiba-tiba menyetopnya. Karena ternyata dia cuma mau minta Nagisa untuk tersenyum dan tenang aja, semua akan baik-baik aja. Hingga akhirnya Nagisa pun menusuk jantung sensei yang tiba-tiba auto berubah jadi butiran cahaya terang di udara, guys. Badannya menghilang diikutin isak tangis para siswa yang merasa kehilangan guru terbaik mereka. Arwah Koro Sensei pun mampir ke Irina yang terlihat menunggu salam perpisahan darinya. Karasuma pun diam-diam ngucapin selamat tinggal untuk kawan silumannya itu juga.
Beberapa tahun kemudian, semua murid pun udah pada lulus. Semua murid udah tumbuh jadi dewasa dan menjalankan kehidupannya masing-masing. Di antara para murid, Nagisa mengikuti kata hatinya untuk jadi guru dong. Tapi dia sengaja milih jadi guru siswa-siswa yang koplak, binti berandal banget. Karena dia terinspirasi untuk jadi guru terbaik seperti Koro Sensei. Dengan kemampuan gulatnya, Nagisa ngasih pelajaran buat murid-murid akhlaklesnya. コロ先生みたいに速くないし、コロ先生みたいに無敵じゃないし。 Nagisa pun gunain moto yang sama kayak Koro Sensei, berusahalah untuk membunuhku hingga kalian lulus. Itulah dia cerita dari film Assassination Classroom part keduanya. Gimana guys? Filmnya agak bikin haru ya, karena perjuangan para murid yang patut diacungi jempol demi nyelamatin senseinya guys. Dari film ini kita belajar kalau ajal itu udah pasti ada yang ngatur. Kita sebagai manusia nggak bisa nih ngerevisi kemauan Tuhan yang udah di-ACC dari lama guys. Nah begitu, paham kan anda ini? Kalau begitu cukup sekian dulu video gua hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah kalau kalian suka video ini, di-share yuk sebaik-baiknya ke mak, bapak, guru, sebesti, apapun itu, semuanya di-share ya. Ayo semua pasukan Alekin yang baik dan budiman ini kita tembusin 10.000 likes dan 1.000 komen. Pasti kalian bisa, aku yakin. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Kalau kamu punya rekomendasi cerita atau film yang mau Alekin bawain selanjutnya, udah tahu kan perintahnya? Yuk langsung ke IG ku. Oke, thank you for watching. Jangan lupa jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.